Oke, baik, sebelum menonton video yang akan saya persembahkan ya, jangan lupa untuk like ya video yang Anda tonton dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan juga subscribe ya dan nyalakan lonceng ya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update-update video dari channel saya. Yang kedua ya, dengan menekan ya subscribe ya, Anda sudah memberikan amal baik ya, atau membantu saya di dalam mengembangkan channel ini ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan yang belum saya tunggu. Ayo kita tonton video persembahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam tutorial. Pada kesempatan video ini saya akan membahas mengenai KIP kuliah 2021. Kenapa saya membahas KIP kuliah di 2021? Karena per bulan Februari kemarin ya, beberapa hari yang lalu, pendaftaran ya untuk tahun ajaran 2021-2022 ya sudah dibuka ya. Jadi para rekan-rekan siswa, siswi SMK, SMA yang berminat ya mendaftar di KIP kuliah kini sudah dibuka ya. Bagaimana caranya ya, atau apa aja syaratnya? Nah, tonton terus videonya sampai tuntas ya supaya nanti tidak gagal paham ya. Baik, sebelum berlanjut ya, kita akan lihat dulu syarat-syaratnya apa saja sih ya ketika kita mau mendaftar. Apakah kita termasuk yang memenuhi syarat seperti itu ya. Nah, ini kita langsung klik aja syarat-syaratnya ya. Oke, di sini ya syarat yang pertama yaitu penerima KIP kuliah siswa SMA atau sederajat ya yang lulus atau akan lulus ya pada tahun berjalan ya. Jadi yang sudah lulus ya 2 tahun sebelumnya ya, atau yang akan lulus ya. Artinya yang bisa mengikuti pendaftaran program KIP kuliah ini yaitu yang lulus tahun 2019 ya, 2020 yang baru kemarin lulus, dan yang akan lulus di 2021 yang pada bulan Juli mendatang ya. Nah, jadi kalau Anda ya lulus tahun 2019 atau lulus tahun 2020 ya dan akan lulus di 2021, Anda siap-siap ya untuk mendaftar di KIP kuliah jika berminat, mendapatkan kuliah gratis dan mendapatkan uang saku ya. Oke, selanjutnya di sini memiliki potensi akademik ya, baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi ya. Jadi sebenarnya di sini diprioritaskan yang punya reputasi akademik yang baik ya dan memiliki keterbatasan ekonomi ya. Tapi jangan berkecil hati ya kalau yang oke ya. Jadi yang di sini yang diprioritaskan adalah yang memiliki keterbatasan ekonomi ya. Kalau nanti potensi akademik mungkin bisa nomor 2 lah. Yang penting di sini yaitu memiliki keterbatasan ekonomi dan ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Oke ya. Terus syarat yang ketiga ya, siswa SMA, SMK atau aliyah ya MA sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu KIP ya. Jadi kalau yang sudah pernah terdaftar di KIP ya pada saat sekolah ya atau dari awal ya waktu SD atau SMP itu biasanya pendaftarannya lebih mudah ya, karena memang sudah terdaftar di Kartu Indonesia Pintar ya. Itu. Terus yang keempat ya syaratnya adalah mempunyai kartu keluarga sejahtera ya. Jadi bisa dicek kalau kartu keluarga sejahtera ya itu di di websitenya Dinas Sosial ya. Nanti akan saya tunjukkan juga, akan cara buatkan tutorialnya ya, apakah
Anda terdaftar di DCKS atau tidak. Nah, ketika terdaftar itu akan lebih mudah proses pengajuannya ya, atau proses pendaftaran KIP kuliahnya ya, lebih mudah ya. Terus yang selanjutnya itu lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Yang jelas ini kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi ya. Di sini perguruan tinggi yang mendapatkan alokasi yaitu yang mulai terakreditasi C ya, baik ya, atau yang sangat baik yaitu A ya. Jadi tidak semua perguruan tinggi mendapatkan alokasi kuota untuk menyelenggarakan KIP kuliah ini ya. Jadi sekali lagi ada 5 ya. Ada 5 syarat. Yang pertama tadi lulus 2 tahun sebelumnya atau yang akan lulus ya. Yang kedua mempunyai keterbatasan ekonomi ya. Di sini untuk keterbatasan ekonomi ini ya biasanya dihitung dengan angka bahwa kepala keluarga ya mempunyai penghasilannya yaitu di bawah dari 4 juta rupiah ya. Atau ya penghasilannya lebih dari 4 juta tetapi keluarga yang ditanggung itu jika dibagi per orangnya sebulan itu jatuhnya di bawah 750.000 rupiah begitu ya. Nah, terus selanjutnya di sini diprioritaskan untuk mempunyai kartu KIP ya, atau keluarga sejahtera ya. Bagaimana jika ada yang mempunyai keterbatasan ekonomi ya tetapi tidak mempunyai kartu KIP dan kartu keluarga sejahtera ya. Jangan berkecil hati ya. Silahkan ya adik-adik sekalian datang ke RT, RW ya, ke kelurahan ya untuk dibuatkan ya surat keterangan tidak mampu ya. Jadi itu pun masih bisa untuk melakukan pendaftaran KIP kuliah ya. Nah, itulah syarat-syaratnya ya yang diperlukan ya. Kalau memang sudah memenuhi kriteria ya, siap-siap ya untuk melakukan pendaftaran, dan sekarang pendaftarannya sudah dibuka ya, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi jadwal ya pendaftaran kartu kuliah pintar di sini kita lihat ya, mulai 8 Februari ya. Jadi sekarang 12 sudah 4 hari yang lalu sudah dibuka ya. Dan ditutup sampai dengan Oktober ya. Nah, ini adalah periode pendaftaran ya. Pelengkapan data dan proses seleksi di PTS ya, perguruan tinggi swasta, maupun PTN, perguruan tinggi negeri ya. Jadi kalau yang sudah ada waktu jangan sia-siakan ya, silahkan langsung saja didaftarkan ya, supaya kesempatannya tidak terlewatkan ya. Karena memang kuotanya terbatas ya, setiap kampus ya. Ada yang dapat puluhan ya, ratusan ya, tapi tetap pendaftarnya tentunya banyak, sehingga dilakukanlah seleksi-seleksi ya, tentunya salah satu tadi seleksi akademik gitu ya, dan selain seleksi administrasi ya. Jadi sekali lagi segera daftar karena memang di sini sudah dibuka ya. Terus yang selanjutnya ya, kalau sudah tahu syaratnya ya dan pendaftaran sudah dibuka ya, jangan buang-buang waktu lagi ya, kita lakukan pendaftaran. Nah, untuk cara mendaftarnya bagaimana ya? Ini ada login ya, login siswa. Ya, Anda tinggal klik. Ya. Di sini nanti Anda akan diminta memasukkan ya nomor pendaftaran ya dan kode akses. Ini akan Anda peroleh ya ketika Anda sudah terdaftar ya. Tapi kalau belum terdaftar ya atau memang baru ya, kita bisa kirim ini ya, pilih daftar baru ya. Kita klik saja. Nanti setelah kita klik daftar baru ya, ini Anda akan diminta memasukkan NIK ya, nomor induk kependudukan ya. Terus dimasukkan nomor induk siswa nasional ya. Terus dimasukkan lagi di sini adalah NPSN, yaitu nomor sekolahnya ya. Dan jangan lupa email ya. Jadi email jangan sampai salah ya. Dan memang email yang aktif ya. Jangan sampai kamu masukkan email yang tidak aktif, sehingga karena kenapa? Nanti ketika kita tekan sudah diisi semua ya, ini ketika proses selanjutnya dia akan mengirim email, password dan usernya ya, itu di email kita di inbox ya, seperti itu.
Nah, pengalaman sebelumnya ya, bahwa ini tolong diperhatikan ya, kemarin banyak siswa ya, siswi yang terkendala ya karena nomor induknya itu berbeda ya, yang dimasukkan oleh operator dapodik ya atau operator di SMA-nya ya. Sehingga ketika mau daftar di sini gagal terus ya. Nah, makanya buat yang baru mendaftar ya, itu tolong diperhatikan dulu apakah memang data-datanya sudah betul atau tidak ya. Bagaimana caranya untuk mengetahui data kita sudah betul atau belum ya? Nanti akan saya buatkan video ya, cara mengecek NISN dan NIK ya Anda. Jadi apakah sudah betul atau belum? Nanti akan saya buatkan dan linknya akan saya sertakan di video ini ya, di bawah video ini ya. Atau kalau karena saya belum bikin juga ya, bisa saya bikin video tutorial selanjutnya untuk mengecek NIK dan nomor induk sekolah yang valid ya. Dan bagaimana kalau tidak valid? Ya, itu juga akan saya buatkan video tutorialnya ya. Makanya jangan lupa like and subscribe ya, supaya nanti ketika saya ada update terbaru dari pembuatan ketindaklanjut dari cara daftar dan validasi ijazah dan lain-lain ya, itu Anda akan mendapatkan informasi atau notifikasi. Oke. Nah, setelah kita isi ya, ini nanti kalau misalkan datanya sudah betul ya, Anda NISN-nya sudah terdaftar, NPSN-nya sudah terdaftar, maka ketika proses selanjutnya ini akan masuk ke akan dikirim email ya, kirim email ke ke email kita yang kita daftarkan di sini ya. Tetapi kalau misalkan terjadi kegagalan ya, nah ini misalkan nomor induk tidak valid atau NISN tidak valid ya, nah itu berarti ada permasalahan data Anda di dapodik dan itu harus dibetulkan ya. Bagaimana cara membetulkannya? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke ya. Nah, setelah sudah masuk dicek di email ya, kita bisa pilih akun login ya dan memasukkan nomor pendaftaran di sini ya. Ini contoh ya. Saya masukkan nomor pendaftaran ya, ini kita lihat dulu ya. Oke, nah setelah kita masukkan nomor pendaftaran yang kita dapat dari email kita ya, juga masukkan passwordnya ya, passwordnya juga sama di sana ya, ada di email kita ya, yang sudah di email dari server Keep ya. Oke ya, kita sudah ketik sini. Oke, ini huruf, perhatikan ya, huruf kecil besarnya jangan sampai salah. Karena kalau misalkan salah, dia akan menolak ya, jadi Anda tidak akan bisa login. Ya, jadi perhatikan sekali lagi besar kecilnya dari huruf dan angka ya. Kalau sudah, kita klik login. Kalau semuanya betul ya, datanya atau password dan pendaftarannya, nomor pendaftaran dan passwordnya sudah sesuai, dia akan masuk ke sini ya, ke menu dashboardnya dari user Anda, dari akun Anda, maaf. Nah, di sini kita perhatikan ya, Anda di sini warna kuning ya, atau status akun belum terdata di DTKS ya. Nah, ini maksudnya bahwa Anda tadi ya tidak memiliki akun KIP maupun terdaftar sebagai di dinas sosial ya, di dinas sosial, di Kemensos ya, di dinas terpadu kesejahteraan sosial. Jadi Anda belum terdaftar ya. Nah, kalau sudah terdaftar ini akan otomatis, dan sehingga ini akan lebih mudah lagi kalau sudah terdaftar ya. Nah, kalau sudah terdaftar berarti tidak perlu sebenarnya membuat surat keterangan dari
kelurahan ya, surat keterangan tidak mampu ya. Tetapi kalau belum terdaftar di sini harus membuat surat keterangan tidak mampu ya. Nah, di sini ya di dalam dashboard akun Anda ya, ada beberapa yang harus Anda lengkapi ya. Yang pertama di sini adalah biodata ya. Nah, biodata di sini ya, Anda harus melengkapi ya. Ini sih diklik perbarui biodata ya. Anda harus masukkan ya di sini tahun lulus ya, terus tempat lahir ya, tanggal lahir ya, jenis kelamin ya, alamat, provinsi ya, terus kode pos ya, nomor handphone ya, lengkapin aja. Nanti di sini akan ada yang kosong-kosong itu harus dilengkapi ya. Terus selain biodata Anda, di sini Anda harus melengkapi data keluarga ya. Di sini Anda harus siapkan foto bersama keluarga ya. Jadi kalau yang belum punya silahkan foto ya dengan keluarga di rumah ya untuk diupload di akun Keep Anda ya. Di sini juga nanti perbarui data ya, lalu lengkapi ya. Ini nomor kakak, kartu keluarga ayah Anda ya atau keluarga Anda ya. Terus nik kepala keluarga ini adalah nik ayah Anda ya. Ini nama ayah ya. Terus statusnya masih ayah atau wali, masih hidup atau sudah meninggal atau ayah angkat ya, di situ nanti ada pilihannya ya. Terus hubungan dengan ayah ya bisa yang sekarang ya, tentunya dengan ayah kandung atau ayah tiri ya atau ayah angkat seperti itu. Terus ini pendidikan ayah ya, terus pekerjaan ayah ya. Terus detail ayah. Nah, detail ayah ini ya, ini seperti ini sebenarnya kurang tepat ya. Jadi detail ayah adalah menceritakan ya apa sih pekerjaan ayah Anda ya. Contoh misalkan ayah saya seorang pedagang keliling ya, yang menjual apa ya, terus pergi pagi pulang sekian dan rata-rata penghasilan mendapatkan sekian per hari ya, seperti itulah kira-kira ya. Jadi detail itu bukan angka tapi cerita ya, cerita mengenai cerita singkat dari ayah Anda. Terus nama ibu ya dimasukkan, tuh 100 ibunya masih hidup atau sudah meninggal ya dimasukkan. Terus pendidikan ibu juga sama ya. Terus pekerjaan ibu juga sama ya. Kalau memang tidak bekerja, ini tidak bekerja ya. Terus detail ibu sama ya, dijelaskan juga ya. Ibu misalkan seorang ibu rumah tangga yang hanya tinggal di rumah membantu atau mengurus keluarga seperti itu ya. Terus jumlah tanggungan ya. Nah, jumlah tanggungan sering keliru di sini ya. Seorang ayah misalkan di dalam kakak itu ada 5 orang ya. Berarti jumlah tanggungannya 4 karena ayahnya tidak dihitung ya. Tapi kalau misalkan jumlah, pokoknya intinya di dalam kakak itu ada berapa anggota keluarga ya, dikurangi 1 begitu ya. Dikurangi 1, misalkan tadi 5 berarti dimasukin 4 ya. Atau di dalam rumah misalkan ada yang menumpang ya, menumpang saudara atau siapapun ya, dan itu menjadi tanggungan keluarga ya, itu nggak apa-apa dimasukkan ya. Misalkan 5 ya, 5 dengan ayah ya, yang menumpang 2 ya. Nah, itu boleh dimasukkan menjadi 7 ya. Menjadi 6 ya. Jadi berarti kan yang 4 yang ditanggung dan 2 yang menumpang seperti itu. Terus di sini nomor orang tua yang tentunya bisa dihubungi dan aktif ya, itu bisa nomor ibu ataupun ayah. Nah, setelah lengkap ya, di sini selanjutnya data yang harus dilengkapi ya. Ini kita klik yaitu data ekonomi ya. Data ekonomi adalah yang menceritakan tentang keadaan ekonomi dari keluarga ya. Di sini detail ekonomi ya, harusnya di sini diupload dari SKTM ya. Jadi yang belum mengupload SKTM ya, surat keterangan tidak mampu, di sini dimasukkan di sini ya. Di sini pekerjaan ayah apa ya, penghasilannya berapa ya, sekitar berapa per bulan ya. Terus pekerjaan ibu ya, terus tidak berpenghasilan. Kalau punya hutang disebutkan hutangnya ya. Kalau misalkan ada cicilan hutang, misalkan motor atau apapun rumah ya, dimasukkan di sini. Kalau tidak ada dikosongkan saja ya. Terus total piutang jika keluarga, misalkan orang ada yang hutang dengan keluarga kita belum bayar, nah itu dimasukkan juga di sini ya. Terus kalau ada yang nyicil ke kita, nah itu juga dimasukkan di sini. Terus kalau punya tabungan juga dimasukkan angkanya. Tetapi kalau tidak ada ya dikosongkan saja ya. Nah, setelah data ekonomi ya, yang selanjutnya yaitu data rumah ya.
harus dilengkapi ya. Nah, siapkan foto rumah tampak depan ya, dari depan ya seperti ini ya, dan ini foto ruang keluarga. Begitu ya. Jadi supaya disiapkan ya. Jadi kalau misalkan belum ada silahkan dipoto aja ya. Terus apa aja sih yang diisi untuk detail data rumah ini ya, yaitu kepemilikan rumah ya, apakah rumah sendiri ya atau sewa ya. Gitu. Terus atau numpang, di sini ada pilihannya nanti ya. Mudah lah ya, tidak sesulit mengisi soal ujian ya. Ini ibaratnya seperti kita bikin akun Facebook lah, seperti itu. Terus tahun perolehan ya. Nah, tahun perolehan ini pun ya dikira-kira saja ya, misalkan kita numpang mulai dari kapan ya, kalau numpang dari kapan ya, kalau misalkan punya dari keluarga dari kira-kira tahun berapa, dikira-kira saja ya. Terus sumber listriknya ya, apakah dari PLN, apakah diesel atau memang belum ada listrik ya, nanti dipilih aja di sini ya. Terus daya listrik ya, daya listriknya berapa ya, 900 itu bisa dilihat kalau kita beli token ya, atau pas bayar pembayaran struk listrik, di situ ada berapa dayanya ya, ada biasanya 4,5, 900, 1200 ya, 2200 ya, dan seterusnya ya. Nah, ini dimasukkan di situ. Terus selanjutnya di sini ada luas tanah ya. Luas tanah itu nanti di perkiraan ya. Ini adalah luas tanah yang kita tempati ya. Misalkan contoh di perumahan itu kan rata-rata tanahnya 60 misalkan ya. Berarti ini di atas 60 ya. Ini karena enggak detil ya, di atas atau di bawah, sekitar gitu ya. 60 meter persegi ya, seperti itu. Terus luas tanah ya, baru kita lihat NJOP ya. NJOP itu ada nilai jual objek pajak ya. Ini lihatnya dari mana ya? Ini adalah kita lihat dari PBB ya, pajak bumi dan bangunan, yang biasanya orang tua kita bayar ya. Jadi nanti bisa di-copy ya untuk dilihat berapa sih NJOP-nya per meter, seperti itu ya. Terus selanjutnya luas bangunan ya. Luas bangunan ini hanya bangunannya tok ya. Mungkin untuk yang di perumahan ya itu biasanya mudah ya. Contoh misalkan tipe 21 ya, itu tanahnya 60 ya, 21 meter itu rumahnya. Jadi rumahnya itu cuma 21 meter persegi ya. Tapi kalau misalkan untuk yang di kampung ya, tentunya rumahnya biasanya tidak ada ukurannya ya. Nah, itu bisa diukur aja kira-kira ya berapa meter, karena ini pun nggak fix, jadi perkiraan aja. Misalkan di atas 60, di atas 100 meter ya, atau sekitar 200 meter, seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini adalah bahan atap ya. Bahan atapnya itu apa aja, apakah asbes, ada seng, ada genting ya, ada pilihannya di situ ya. Atau yang pakai alang-alang itu juga ada kalau nggak salah di sini pilihannya ya. Nanti tinggal dipilih saja, disesuaikan dengan kondisi rumah Anda ya. Terus selanjutnya di sini adalah bahan lantai ya. Bahan lantai ada keramik, ada semen plester ya. Nah, kalau semen plester itu ya yang pakai semen aja, cuman jadi licin seperti itu ya. Terus ada juga yang misalkan lantainya tanah ya, ini aja disesuaikan seperti itu. Terus selanjutnya tembok ya, bahan temboknya ya. Contoh misalkan kayak ini batu bata merah ya, semen atau tembok. Kalau misalkan yang pakai batako atau batu gamping di sini ya. Nanti pilihannya ada ya. Intinya mudah lah, tidak sulit untuk mengisi formulir kelengkapannya ya. Yang jelas kita sesuaikan aja dengan keadaan yang memang kita diami sekarang, seperti itu. Terus selanjutnya MCK ya, ini ada pilihan ya, apakah milik sendiri di dalam atau milik sendiri di luar ya, atau di umum ya. Di umum itu biasanya yang ada di bareng-bareng ya sama tetangga yang lain gitu ya, karena memang seperti di Jakarta itu biasanya tempatnya sempit ya, buat mandinya itu bergantian ada. Nah, itu yang umum. Nanti dipilih aja sesuai dengan keadaan Anda ya. Terus sumber air juga di sini ada pilihan, ada PDAM, ada sumur ya, ada sumur bor ya. Nanti tinggal dipilih lagi aja sesuai dengan keadaan Anda sekali lagi ya. Terus
Jarak dari pusat kota, nah ini adalah ya yang diukur jarak dari rumah Anda ke jalan raya ya. Nah ini bisa diukur dengan menggunakan Google Map ya. Itu biasanya kita titikin sampai ke jalan raya berapa meter itu kelihatan ya. Nggak perlu diukur pakai meteran dari rumah ya. Nanti tetangga kamu akan bingung ini orang ngapain ngukur-ngukur jalan gitu ya. Jadi cukup menggunakan Google Map saja ya karena sekarang zaman sudah canggih. Nah, bagi yang dekat yaitu dikira-kira saja ya karena biasanya di Google Map-nya agak sulit juga seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini adalah jumlah orang yang tinggal ya. Tadi di kakak itu ada tanggungan ya kalau misalkan ada keluarga yang tidak menjadi tanggungan tetapi tinggal ikut bareng kita misalkan nenek atau kakek ya. Nah, itu dimasukkan juga totalnya di rumah itu ada berapa orang ya. Bisa 10, bisa 12 ya, tergantung betul-betul isinya yang ada di rumah ya. Oke, nah itulah yang harus dilengkapi dalam biodata rumah ya. Terus selanjutnya yaitu aset ya. Aset ini adalah kendaraan yang sekarang mungkin kendaraan. Maksudnya harta yang dimiliki ya. Misalkan ya seperti ini contoh motor ya atau apapun ya. Ini sebenarnya opsional ya dikosongkan juga nggak jadi masalah ya. Oke, terus selanjutnya ya prestasi ya. Prestasi ini diisi tapi sifatnya opsional ya. Artinya boleh diisi boleh tidak ya. Nah ini di sini kita diperkenankan mengisi 3 prestasi. Ya. Jadi kalau misalkan Anda pernah misalkan lomba lomba ajan misalkan ya atau lomba apapun baik tingkat RT, RW ya terus desa ya terus tingkat kabupaten atau tingkat nasional ya. Nah itu dimasukkan saja di sini ya sebagai bukti pendukung atau sebagai bahan pertimbangan pendukung ya untuk proses seleksi nanti seperti itu ya. Oke, terus selanjutnya rencana ya. Jadi setelah nanti Anda ketika kuliah nanti yaitu harus direncanakan di sini dijelaskan ya. Anda itu apakah sewa atau tinggal sama orang tua ya. Di rencana tinggalnya di mana gitu ya. Nanti tinggal dipilih aja yang paling sesuai ya. Terus yang kedua di sini dukungan ya. Artinya dukungan orang tua bagaimana, dukungan keluarga bagaimana. Kalau memang didukung sini pilih ya. Kalau tidak didukung ya pilih tidak. Sesuai keadaan saja. Sekali lagi di dalam membuat atau mengisi formulir ini ya harus memang betul-betul jujur ya sesuai keadaan ya. Oke, terus selanjutnya transportasi asal ya. Nah ini ketika Anda nanti kuliah ya, Anda pakai transportasi apa ya? Misalkan jalur darat ya atau laut ya atau udara ya. Tapi kebanyakan di sini jalur darat ya. Terus transportasi harian yang sering Anda gunakan pakai apa? Misalkan angkutan umum ya atau sepeda motor. Nah, ini contohnya misalkan sepeda motor ya. Nah, ketika kuliah ya, itu pun sama ya. Kalau pakai sepeda motor berapa biayanya dan kalau misalkan pakai angkutan umum berapa? Ini diestimasikan saja ya pulang pergi berapa. Ya, jadi harus dilengkapi ya. Nah, setelah perencana yang akan dilakukan setelah kuliah, kita pilih nanti di sini seleksi ya. Nah, seleksi di sini ada beberapa pilihan ya. Di sini ada seleksi LTMPT ya. Ini untuk lingkup nasional yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi kalau yang mau coba-coba masuk perguruan tinggi negeri di sini ya silahkan ya. Pilih di sini nanti perguruan tingginya apa bebas aja ya. Sini ada UTBK SBMPTN ya, ini seleksi masuk bersama perguruan tinggi negeri ya, ini biasanya kelompok seperti itu ya. Nah ini ya nanti tinggal dipilih saja ya. Terus seleksi SNPN ya, yaitu seleksi nasional masuk politeknik negeri ya. Kalau tadi perguruan tinggi negeri, sini politeknik ya. Sini sama ya, silahkan Anda pilih saja nanti ya mana. Dan ini biasanya berkenan memilih itu 2 deh kalau nggak salah ya. Jadi adik-adik bisa memilih 2 pilihan. Ya akan tetapi tolong dipastikan ya pilihan Anda itu sudah memang yang terbaik ya. Karena kenapa? Banyak kasus ya kejadian yang
periode 2020 ya, mereka memilih dua kampus ya. Ketika sudah diterima di salah satu kampus, ternyata dia pengen yang kampus yang kedua ya. Pertama misalkan dia pilih A dan B. Ketika kampus A menerima, ternyata dia maunya di B ya. Sedangkan B tidak bisa ya mengambil mahasiswa tersebut kalau di A tidak diserahkan ya atau dibatalkan. Nah, proses pembatalannya itu pun memerlukan waktu. Sehingga biasanya terkejar dengan waktu ya berkejar-kejaran dengan deadline ya, seleksi dan deadline nanti penetapan ya. Itu pihak kampus agak kesulitan seperti itu ya. Jadi dalam menentukan pilihan ini jangan lupa ya, harus dipastikan dulu ya. Yang saya sarankan ya sholat istikharah dulu lah ya. Nanti pilih mana yang terbaik, mudah-mudahan itulah yang akan menjadi terbaik buat masa depan kita. Nah, ini seleksi mandiri ya. Nah, ini ya seleksi yang paling gampang ya, maksudnya lebih persaingannya lebih sedikit ya. Apalagi kalau kita sudah ada rekomendasi dari kampus yang memang menerima program KIP ini ya. Contoh misalkan di sini ya, memilih perguruan tinggi ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalpataru ya, di mana di sini pilihan pertama yaitu S1 manajemen, pilihan kedua S1 akuntansi ya. Nanti di sini kalau Anda sudah pilih ya, jangan lupa nih di sini wajib dipilih ya. Sekali lagi wajib dipilih ya perguruan tingginya. Karena kalau misalkan tidak dipilih, nanti pihak kampus tidak akan bisa mengambil Anda sebagai calon mahasiswa ya. Kalau seleksi mandiri PTS-nya ini tidak diisi seperti itu ya. Nah, sekali lagi untuk seleksi mandiri PTS ini, kalau Anda sudah punya channel ya, atau memang kampus tersebut sudah membuka pendaftaran, maka Anda silahkan pilih kampus tersebut ya yang sudah Anda pilih seperti itu, atau yang pasti ya kemungkinannya ini hampir 99% bisa diterima biasanya seperti itu. Oke, nah setelah kita mengisi ya semua data, ada biodata, ada keluarga, ada ekonomi, ada rumah, ada aset, ada prestasi, ada rencana ya. Dan seleksinya kita sudah pilih ya. Ini kita bisa cetak kartu peserta ya. Nah, ini biasanya dicetak kita buka di sini. Kalau kampus melengkapi persyaratan administrasi di kampus yang akan menerima kita itu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya, ini sudah jadi kartunya ya. Nah, ini biasanya dilampirkan di syarat administrasi kampus ya, tempat kita akan mendaftar. Oke. Di sini juga bisa mencetak formulir ya, cetak formulir. Jadi apa yang kita isi nanti kita cetak ya semuanya ya. Itu juga biasanya untuk kelengkapan hard copy kampus ya dalam kita mendaftar ya. Nah, jika sudah selesai ya, ini kita lihat apa kita sudah selesai atau belum ya. Kita lihat di sini status kelengkapan berkas ya. Di sini ada tuh detailnya ya. Misalkan biodata checklist, berarti sini Anda sudah lengkap ya. Keluarga checklist, berarti Anda sudah lengkap. Ekonomi checklist, berarti Anda sudah lengkap. Rumah checklist sudah lengkap. Aset sudah lengkap ya. Prestasi misalkan tidak diisi tadi karena opsional, jadi tidak masalah ya. Terus rencana juga checklistnya. Minimal ini yang wajib sudah di checklist hijau semua ya. Kalau belum, Anda tidak akan bisa ditarik ya atau didaftarkan di kampus yang Anda tuju seperti itu ya. Jadi ini yang hijau ini wajib semua diisi seperti itu ya. Nah, kalau sudah Anda isi semua ya, Anda tinggal menunggu ya informasi dari kampus yang Anda daftar atau yang Anda tuju ya. Sudah selesai tugas Anda ya, tinggal siapkan hard copy-nya, kelengkapannya supaya nanti ketika dipanggil oleh kampus yang bersangkutan ya, Anda sudah menyiapkan segala sesuatunya. Oke, itu saja ya untuk cara pendaftaran KIP 2021 ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya. Dan kalau misalkan ada yang mau bertanya ya atau yang kurang jelas ya, silahkan
ketik di kolom komentar ya, supaya nanti saya bisa menjawab ya, atau nanti menjelaskan, atau bisa tolong buat video panduan bikin ini. Nah itu nanti saya akan buat. Baik, kurang lebihnya mohon dimaaf. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.